Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukmo Waseso. Tentunya masih dengan saya Mas Erlan. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan part yang kemarin yang berjudul Keluarga Suri bagian 2 yang ditulis oleh Dina Angel. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi, kita masuk ke ceritanya. Lengkap sudah semua syarat, tidak bisa menolak yang harus dihadapi oleh Fikri. Deden kini benar-benar tertawa ketika melihat wajah nelangsa Fikri yang baru pertama kali ia lihat. Aku gak pernah kalah debat. Non dia jelas salah satu orang yang tidak seharusnya aku ajak debat, keluh Fikri dengan suara pelan. Sabar aja. Bukankah sejak kecil dia sudah begitu? Tanya Deden. Mereka bertiga berjalan bersama menuju warung makan Pak Tejo yang begitu terkenal sejak dulu di desa Benowo. Deden memilih ikut bersama Fikri dan dia. Ia ingin bicara lebih banyak tentang dia karena sejak tadi ia belum sempat bicara banyak dengan wanita itu. Tiba-tiba saja seseorang muncul dari sebuah gang dan langsung menghentikan langkah mereka bertiga. Deden dan Fikri jelas sudah terbiasa dihentikan seperti itu di tengah jalan. Namun lain halnya dengan dia yang terlihat cukup kaget karena diberhentikan mendadak. "Hei, kalian mau kemana?" tanya Zainal. "Mau ke warung Pak Tejo," jawab Fikri. "Terus siapa ini? Kok dia pergi bersama kalian berdua?" Zainal mulai mengamati dia dengan seksama. "Ini dia Prawira, Zain. Putri dari keluarga Prawira," jawab Deden. "Dia Asri Prawira, Mas. Namaku tidak sesingkat nama almarhum kakak dan adikku," protes dia kepada Deden. Kedua mata Deden langsung membolak ketika mendapat protes dari dia. Wanita itu kini sedang melayangkan tatapannya sengit ke arah Deden. Sementara Fikri mulai tertawa pelan karena akhirnya Deden mendapat tatapan sengit yang menjadi ciri khas dari dia. Oh, dia adalah dia yang dulu suka lari-lari bersama Ayu dan Rida sambil bawa-bawa sapu lidi toh. Jadi dia sekarang akan tinggal di sini lagi? Tanya Zainal lagi. Tatapan sengit dia kini beralih kepada Zainal. "Mas Zain, tolonglah jangan bahas-bahas aibku saat masih kecil. Mas Zain sendiri tentu tidak mau kan kalau aibnya aku buka di depan Mas Deden dan Mas Fikri," ancam dia. "Loh, kok kamu bisa tahu siapa nama aku? Memangnya kamu masih kenal saya setelah 12 tahun tidak bertemu?" heran Zainal. Siapa yang bisa lupa sama Mas Zain? Kalau dulu setiap hari Ayu selalu saja membahas soal Mas di depanku dan Rida. Mas Zain adalah orang yang Ayu suka sejak baru SMP. Memangnya sampai detik ini Ayu belum pernah bilang soal perasaannya terhadap Mas Zain begitu? Tanya dia. Wajah Zainal memerah dalam sekejap usai mendengar fakta tersebut dari mulut dia. Bahkan Fikri dan Deden ikut ternganga dan hanya bisa saling menatap satu sama lain dalam diam. Pada saat itulah dia tersadar bahwa dirinya telah membuka rahasia Ayu. Padahal Ayu belum pernah bilang apa-apa kepada Mas Zainal. Mas Zain bisa rahasiakan kan hal tersebut? Aku takut Ayu marah kalau sampai dia tahu bahwa aku sudah membocorkan rahasianya secara tidak sengaja pada Mas Zain. Mohon dia. Boleh dek, tapi dengan satu syarat. Zainal pun tersenyum menyebalkan. Dia hanya bisa benar-benar pasrah ketika Zainal menuntutnya untuk membayar apapun yang dipesan oleh pria itu di warung makan. Fikri ikut memesan mie ayam seperti yang Zainal lakukan, sementara Deden hanya memesan jus sirsak. "Kalian yakin gak mau makan?" tanya Zainal. "Aku sudah makan di rumah, Mas, dan sekarang masih kenyang,"
makanya aku hanya pesan jus alpukat, jawab dia apa adanya. Kalau kamu Den? Aku juga sudah makan Zen. Makanlah, jangan sampai mie ayam yang kamu pesan itu menjadi dingin gara-gara bicara terus, saran Deden. Zainal pun segera memakan mie ayam miliknya. Fikri juga lebih fokus pada makanannya daripada hal lain. Deden kini menatap ke arah dia yang baru saja meletakkan gelasnya usai meminum beberapa teguk jus alpukat. Kamu sudah tidak terlihat semarah tadi, aku lihat. Kamu sudah tidak terlihat semarah tadi. Aku lihat kamu tampaknya benar-benar tidak bisa menahan amarah ya ketika menghadapi genderuwo yang datang ke lantai 2 rumahmu, ujar Deden. Zainal berhenti makan secara mendadak ketika mendengar yang dikatakan oleh Deden kepada dia. Fikri yang sudah tahu bahwa dia memiliki kemampuan seperti Deden miliki, hanya diam saja dan fokus makan. Meskipun Zainal memberikan kode untuk mendapatkan penjelasan, genderuwo itu menatapku seolah aku adalah manusia yang lemah. Dia bahkan menertawai aku ketika aku mengusirnya. Maka dari itulah aku marah besar dan memberikan pelajaran kepadanya untuk tidak meremehkan aku. Aku paling tidak suka diremehkan oleh makhluk-makhluk halus itu. Makanya Mas Deden bisa melihat betapa marahnya aku ketika sedang mengejarnya. Jelas dia. Deden mengubah posisi duduknya agar jauh lebih nyaman. Tatapannya terlihat begitu serius terarah kepada dia. Namun dia tetap sesantai seperti biasanya. Katakan, bagaimana cara yang kamu lakukan sehingga bisa mengusir makhluk halus dari rumahmu? Selama ini aku hanya bisa melihat keberadaan mereka, tapi tidak pernah tahu kalau mereka juga bisa diusir. Aku dengar dari Fikri, kamu tadi mengusir kuntilanak yang selalu datang ke ambang pintu dapur. Jadi hari ini totalnya 2 kali kamu sudah mengusir makhluk halus yang datang ke rumahmu. Deden mengungkapkan rasa penasarannya. Dia pun tersenyum. Semua orang bisa melakukannya, Mas. Bahkan Mas Deden sekalipun jika Mas mau belajar. Aku tidak pernah melakukan hal berlebihan untuk bisa mengusir makhluk halus yang aku hadapi. Aku hanya memerlukan media air dan membaca doa. Setelah itu, aku hanya perlu menyiramkan air yang sudah kudoakan ke arah makhluk halus yang ingin aku usir. Setelah itu, mereka akan pergi dengan sendirinya dan insya Allah tidak akan kembali lagi. Tapi, aku rasa Mas Deden tahu sendiri kalau di rumahku ada banyak sekali makhluk halus yang terus berdatangan dan sering mengganggu penghuni rumah. Jadi sudah jelas usahaku masih belum sebanding dengan keadaan yang harus aku hadapi. Zainal kini paham dengan poin penting pembicaraan kedua orang tersebut. Dia ternyata memiliki kemampuan yang sama seperti yang Deden miliki untuk melihat makhluk-makhluk halus. Bahkan tampaknya Deden sudah memastikan sendiri hal tersebut, sehingga menanyakan bagaimana cara dia mengusir makhluk halus yang dihadapinya. Deden mungkin merasa heran mengenai perkara yang satu itu, karena pria tersebut tidak pernah bisa mengusir makhluk halus yang dilihatnya selama ini. Kalau boleh jujur, aku kembali pulang ke sini karena sebuah alasan, ujar dia kembali membuka suara. Kini bukan hanya Deden yang menatap ke arah dia. Fikri dan Zainal pun juga ikut menatapnya karena ingin tahu soal alasan kepulangan dia ke desa Benowo setelah 12 tahun berlalu. Sebelum almarhum ibuku meninggal 3 hari yang lalu, beliau berpesan kepadaku agar aku tidak pernah kembali ke rumah lama milik keluarga kami. Dia bilang begitu padaku, jangan pernah pulang ke sana jika kamu tidak mau mati sia-sia. Pada saat itu, aku langsung kepikiran soal rahasia yang selama ini disembunyikan dariku. Seluruh anggota keluargaku yang sudah meninggal tahu betul apa alasan sebenarnya, dan hanya aku yang tidak tahu apa-apa sampai detik ini. Jadi, aku mengabaikan pesan yang almarhum ibuku katakan sebelum meninggal dan bertekad pulang ke sini demi mencari tahu apa yang dirahasiakan dariku sebenarnya, ungkap dia. Fikri mendadak tersendak.
Usai tahu mengenai alasan dia kembali pulang ke desa Benowo, pria itu dengan panik langsung meminum es teh dari gelas miliknya tanpa berani menatap ke arah dia. Melihat gelagat Fikri saat itu, dia tahu bahwa akan ada lagi yang menghalangi dirinya untuk mencari kebenaran yang disembunyikan oleh keluarganya. Wah, tampaknya aku akan melalui kesulitan yang baru. Mas Fikri tampaknya akan berusaha mati-matian mencegahku mencari tahu, sindir dia. Deden dan Zainal pun saling menatap satu sama lain di tengah kecanggungan antara Fikri dan dia. Fikri kini kembali menatap dia setelah berusaha menghindari wanita itu beberapa saat lalu. Maaf non, aku hanya tidak ingin non dia. Tiba-tiba saja Zainal memotong pembicaraan Fikri. Rumah dan seluruh anggota keluargamu itu dikutuk oleh seseorang. Orang yang mengutuk adalah orang yang memusuhi almarhum kakek dan almarhum nenek kamu, tutur Zainal. Kedua mata Fikri langsung membola dalam sekejap dan menatap tajam terarah kepada Zainal. Zain, kenapa kamu malah membocorkan hal ini kepada non dia? Fikri menumpahkan kekesalannya. Mau sampai kapan kamu membantu menyembunyikan faktanya, Fik? Kalau kita tidak memberitahu dia, maka dia akan mencari tahu sendiri sampai dia mendapatkan jawabannya. Kamu mau melihat dia berusaha sendiri demi mencari jawaban, sampai akhirnya nanti akan terjadi sesuatu kepadanya. Kamu sudah lihat sendiri kan, kalau tadi dia sampai memecahkan kaca jendela di lantai 2 hanya karena berusaha mengejar genderuwo yang datang membuatnya marah. Mau sejauh apa kamu membiarkan dia terombang-ambing tanpa arah, Fik? Mau selama apa kamu membiarkan dia tidak tahu apa-apa, sementara kita tidak pernah tahu apa yang sedang mengincarnya saat ini? Tanya Deden. Dia menghabiskan jus alpukatnya, lalu bangkit dari kursi yang tengah ia duduki. Oke, kalau begitu terima kasih atas informasinya soal rahasia yang dirahasiakan dariku, Mas Zain, Mas Deden. Aku duluan. Aku akan bayar semua yang kalian pesan. Pamit dia. Non, tunggu sebentar. Kita pulang sama-sama, cegah Fikri. Aku belum mau pulang, Mas Fikri. Kalau Mas Fikri mau pulang, pulanglah duluan. Aku ada tujuan lain yang harus kudatangi, balas dia seraya berjalan menjauh menuju meja kasir. Makanan dan minuman yang dipesan oleh ketiga pria itu belum habis. Dia tahu persis kalau mereka tidak suka buang-buang makanan atau minuman. Jadi, dirinya jelas punya kesempatan untuk pergi tanpa bisa dicegah. Dia segera menaiki taksi online yang sudah dipesannya diam-diam sejak tadi. Ketika Fikri, Zainal, dan Deden menyusul langkahnya keluar dari warung, jejak wanita itu sudah tidak lagi terlihat oleh mereka. Non dia selalu saja seperti ini dan tidak pernah berubah, sesal Fikri sambil ngacak-ngacak rambutnya. Taksi online itu akhirnya berhenti di depan salah satu tempat wisata kota Surabaya. Dia memilih mengunjungi ekowisata mangrove untuk mengalihkan pikiran kusutnya agar bisa kembali jernih. Wanita itu berjalan santai sambil menikmati pemandangan hutan mangrove. Saat tinggal di kota Bogor, dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk sekedar mengunjungi tempat wisata. Hari-hari benar-benar hanya disibukkan dengan mendampingi orang sakit. Ia harus selalu memastikan bahwa tidak ada makhluk halus yang akan mengganggu istirahat orang yang ia dampingi. Meskipun pada akhirnya si sakit akan tetap menghadapi kematian setelah 2 tahun tidak pernah sembuh. Ia berhenti di bagian tengah jembatan pada kawasan ekowisata mangrove tersebut. Pikirannya kembali berputar pada apa yang dikatakan oleh Zainal soal rumah dan semua anggota keluarganya yang dikutuk oleh seseorang, serta orang itu adalah orang yang memusuhi almarhum kakek serta almarhumah neneknya. Meski penjelasan Zainal belum benar-benar jelas bagi dia, tapi setidaknya dia mulai tahu harus mencari fakta dari arah mana. Ia jelas tidak bisa diam saja, bukan karena ia takut dengan sakit atau kematian,
yang sudah jelas akan menjemput setiap manusia di muka bumi ini. Ia hanya tidak mau terus-terusan merasa penasaran tanpa ujung. Ia berhak tahu dan juga berhak mencari cara untuk mengakhiri hal yang menimpa keluarganya selama ini. Hai, apakah ada yang bisa aku bantu? Kelihatannya kamu adalah pengunjung baru di sini. Butuh didampingi? Tawar seseorang pria yang mendatangi dia. Dia menolak selama beberapa saat, hanya untuk melihat siapa orang yang mendatangi dirinya dan mengganggu ketenangannya. Setelah melihat siapa orang itu selama beberapa saat, dia langsung kembali mengalihkan tatapannya ke arah tanaman mangrove seperti tadi. Terima kasih atas tawarannya, tapi aku tidak butuh didampingi, aku butuh dibiarkan sendiri, tanggap dia. Tetap sopan meski nada bicaranya datar. Meski tawarannya ditolak, pria itu masih juga belum mau mundur. Ia merasa optimis dan yakin bahwa dirinya akan mendapat perhatian dari wanita yang sudah ia sukai sejak pertama melihatnya dari kejauhan. Jadi meski dia sudah mengeluarkan kalimat penolakan, pria itu akan terus berusaha sampai benar-benar berhasil membuat dia luluh dan setuju dengan tawarannya. Aku sudah sering datang ke sini loh. Jadi aku sudah sangat hafal dengan detail tanaman mangrove di tempat ini. Bahkan aku juga tahu tentang jenis-jenisnya. Tiba-tiba saja dia memotong perkataan pria tersebut. Pria itu terdiam. Ia tidak menyangka kalau dia akan memotong ucapannya dengan cepat dan tidak memberinya celah sama sekali. Dia kembali menatap ke arah pria itu dengan tatapan yang sama seperti tadi. Kamu pikir aku ini bodoh sehingga akan mudah terjebak dengan tawarmu itu? Maka pikiranmu jelas salah besar sejak awal. Aku sudah sering menghadapi pria sepertimu, jadi aku tahu persis apa niatmu sejak awal. Sebaiknya lain kali kamu harus lebih pintar lagi kalau mau mendekati seseorang. Caramu itu terlalu kuno, saran dia. Dia pun kembali berbalik dan pergi begitu saja, meninggalkan pria tadi dengan wajah yang sudah memerah sempurna akibat merasa malu. Perasaan yang ia rasakan terhadap dia begitu menggebu, tapi nyatanya ia justru mendapat penolakan, padahal belum menunjukkan sama sekali soal perasaannya. Dia memang sudah menjauh, namun tatapan pria itu masih terarah kepada dirinya, diiringi dengan rasa marah yang sulit dikendalikan. Singkat cerita, dia tiba di rumah setelah puas berjalan-jalan di kota Surabaya. Laila dan Eman menyambutnya, namun mereka tidak berani bertanya kemana wanita itu pergi, sehingga harus meninggalkan Fikri, Deden, dan Zainal. Dia juga tidak memiliki niat untuk menjelaskan apa-apa. Wanita itu langsung masuk ke kamarnya dan merebahkan diri di atas tempat tidur akibat lelah. Kedua matanya sama sekali tidak terpejam. Ia menatap lurus ke arah langit-langit kamarnya sambil memikirkan soal musuh yang begitu membenci almarhum kakek dan almarhumah neneknya. Pikirannya benar-benar hanya terpusat pada fakta tersebut. Siapa yang membenci mereka? Kenapa mereka bisa sampai dibenci sehingga keluarga ini harus menerima akibatnya? Bukankah mereka adalah orang-orang yang baik? Kenapa ada orang yang membenci orang baik? Batin dia penuh dengan pertanyaan. Oke, kita beralih ke sudut pandang Raga. Raga langsung duduk di sofa sambil termenung ketika baru saja sampai di rumah. Hal itu membuat ibu dan ayahnya merasa heran, lalu segera menghampirinya yang kini berada di ruang tamu. Raga, ada apa nak? Kenapa kamu pulang dan langsung melamun? Apakah ada masalah di kantor? Tanya Rosa, ibu kandung Raga. Hari ini aku ditolak secara belak-belakan oleh seorang wanita di depan umum, Bu. Aku mendekati wanita itu sewajarnya karena aku merasa tertarik sejak pertama melihatnya. Tapi sayangnya wanita itu sama sekali tidak tertarik dengan tawaranku, lalu membuat malu dengan mengatakan bahwa caraku terlalu kuno. Terus aku pun memenuhi bisikan yang aku dengar dan menggunakan ilmu penjerat. Tapi dia tetap saja tidak bisa aku jerat, Bu. Apakah menurut ibu ilmu penjerat itu sudah tidak bisa aku pakai? Apakah sekarang aku akan lepas dari ilmu yang kakek tinggalkan sebelum beliau meninggal?
Tanya Raga sedikit berharap. Nak, jangan terlalu berharap. Ilmu penjerat itu sangat sulit untuk dilepaskan. Jika kamu memaksa ingin melepaskannya, maka kamu harus mempertaruhkan nyawamu sendiri. Tolonglah, jangan buat ayah dan ibu merasa resah. Jika kamu mendengarkan bisikan itu, lakukan saja yang harus kamu lakukan dengan menggunakan ilmu itu. Jangan dilawan, saran Yunus, ayah kandung Raga. Raga pun mulai memikirkan yang ayahnya katakan. Ia kembali merenung, diiringi dengan perasaan terbebani akibat harus memegang ilmu yang tidak pernah diinginkannya. Lagi pula kok tumben kamu sampai melamun hanya karena perkara satu wanita yang bahkan tidak berhasil kamu jerat dengan ilmu penjerat. Kenapa? Apakah wanita itu sangat cantik sehingga kamu merasa sulit melupakannya ketika dia menolak tawaranmu? Rosa ingin tahu. Raga pun menatap ke arah ibunya setelah berhenti memikirkan peristiwa tadi. Iya bu, wanita itu cantik, sangat cantik, sehingga aku tidak bisa berhenti memikirkannya sampai sekarang, jawab Raga apa adanya. Oke, kita beralih ke sudut pandang Deden. Deden segera meraih ponselnya ketika melihat nama Fikri tertera pada layar. Ia mengangkat telepon tersebut seraya beranjak ke arah jendela kamarnya agar bisa melihat rumah keluarga Prawira. Halo, assalamualaikum Fik. Bagaimana? Apakah dia sudah pulang? Tanya Deden. Sejak tadi pria itu tidak bisa tenang setelah dia pergi dari warung makan tanpa ditemani oleh siapapun. Ia merasa resah dan terus menantikan kabar dari Fikri. Ia tidak berhenti berdoa agar dia selalu baik-baik saja dimanapun wanita itu berada. Waalaikumsalam Den. Alhamdulillah Non Diah sudah pulang kembali ke rumah. Saat ini dia sedang berada di kamarnya. Mungkin dia kelelahan setelah pergi jalan-jalan sendirian, jawab Fikri. Alhamdulillah kalau begitu. Aku saat ini sedang mengawasi rumah keluarga Prawira dari jendela kamarku. Belum ada tanda-tanda adanya makhluk lain yang akan datang ke sana, ujar Deden. Kalau ada makhluk lain yang datang lagi dan membuat keributan agar kami semua merasa tidak betah tinggal di sini, maka Non Diah pasti akan keluar dari kamarnya dan mengusir makhluk itu sampai benar-benar pergi. Dia pasti akan mengamuk lagi pada makhluk-makhluk halus yang datang, seperti yang kamu lihat tadi, tanggap Fikri. Dalam hati, Deden membenarkan yang baru saja Fikri katakan. Dia jelas akan mengamuk lagi seperti tadi. Ia akan kembali meluapkan amarahnya ketika ada makhluk halus yang datang ke rumahnya. Hal itu jelas tidak bisa dicegah oleh Fikri ataupun Deden. Dia jelas berhak marah jika merasa terganggu. Mungkin yang dia lakukan itu adalah luapan amarahnya setelah selama ini terus menghadapi siklus kehidupan yang sama dan penuh dengan misteri. Dia ingin tahu apa masalah sebenarnya. Namun seluruh anggota keluarganya tidak ada yang mau memberitahu. Sekarang dia bisa dengan bebas meluapkan amarahnya karena merasa sudah tidak ada lagi yang menghalangi dirinya. Seluruh anggota keluarganya telah meninggal dunia. Hanya dirinya yang tersisa dan dia merasa sendirian. Jadi dia memutuskan untuk meluapkan amarahnya pada makhluk halus yang datang mengganggu ke rumah itu, duga Deden. Fikri kini memikirkan dugaan itu sambil terus menatap ke arah pintu kamar dia yang masih tertutup rapat. Deden benar. Dia pasti merasakan kesedihan yang begitu mendalam sehingga tidak dapat mengontrol amarahnya ketika ada makhluk halus yang mengganggu. Satu-satunya jalan bagi dia untuk menghibur diri saat ini adalah dengan cara meluapkan amarah tersebut. Karena kini dia mungkin saja sudah lama memendam semua amarah dan kesedihannya selama 12 tahun terakhir. Fikri ingat betul dengan sifat dia. Dia adalah sosok paling menurut di dalam keluarga Prawira, terutama kepada kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya mengatakan untuk tidak bertanya-tanya soal apa yang terjadi di dalam keluarga mereka, maka dia tidak akan memaksa sampai mendapat jawaban. Dia akan memendam rasa ingin tahunya dan berdiam diri demi mematuhi keinginan orang tuanya. Kalau begitu aku tutup teleponnya dulu ya Den. Aku akan kabari lagi padamu jika Non Diah keluar dari kamarnya
dan melakukan sesuatu, ujar Fikri. Iya, aku akan tunggu kabar selanjutnya darimu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Den. Lalu Fikri kembali menyimpan ponselnya ke dalam saku celana. Ia kemudian beranjak menuju teras. Tanpa tahu kalau tak lama kemudian dia akhirnya keluar dari kamar. Dia sudah mengintip dari lubang kunci sejak tadi. Ia tahu kalau Fikri sedang mengawasinya, meski tidak tahu pria itu bicara di telepon dengan siapa. Dia segera menutup kembali pintu kamarnya pelan-pelan, lalu beranjak menuju ke kamar yang dulu ditempati almarhum kakek dan almarhum neneknya. Ia masih memegang semua kunci kamar di dalam rumah itu. Ia mendapatkannya dari laci pribadi milik almarhum ibunya di rumah mereka yang ada di Bogor. Dengan kunci itu, ia membuka pintu kamar yang ditujunya dan menutupnya rapat-rapat dengan perlahan agar tidak ada suara sama sekali. Saat dirinya telah berada di dalam kamar itu, dia mulai menatap ke semua arah. Kamar itu masih sangat rapi karena Laila jelas selalu membersihkannya dengan teratur meski sudah lama tidak ditepati. Dia melangkahkan pertama kali menuju kamar pakaian dan mencoba mencari apapun yang bisa memberikannya petunjuk. Ia benar-benar merasa penasaran tentang orang yang begitu membenci almarhum kakek dan almarhum neneknya. Ia ingin menemukan orang itu. Ia ingin tahu kutukan seperti apa yang dilakukan si pembenci sehingga keluarganya harus menanggung semua penderitaan yang sulit diakhiri. Dalam lemari pakaian itu, dia tidak menemukan apapun. Dia segera beranjak menuju sebuah lemari yang hanya terdiri dari susunan laci. Satu persatu laci itu dibukanya dan diperiksa. Ada banyak sekali barang yang tersimpan di sana, terutama berkas-berkas yang sepertinya sangat penting. Kedua mata dia akhirnya tertuju pada sebuah amplop yang tampaknya sudah sangat lusuh. Di bagian dasar salah satu laci paling bawah, ia mengambil amplop tersebut, lalu mengeluarkan isinya dan mulai membaca. Kedua matanya membola dalam sekejap, namun mulutnya tidak bisa mengatakan apa-apa karena merasa begitu kaget akan isi dari surat yang tengah ia baca. Dia belum selesai membaca isi surat yang ditemukannya tersebut ketika azan asar berkumandang. Ia bergegas menutup kembali laci yang dibukanya. Sementara surat tadi ia masukkan kembali dalam amplop dan ia sembunyikan di balik baju. Dia tahu bahwa kamarnya akan diketuk oleh Fikri, sebab pria itu akan mengingatkan dia untuk sholat asar. Kebiasaan Fikri pastinya belum berubah, jadi dia harus selalu mengantisipasi semua gerak-gerik pria itu. Ia kembali keluar dari kamar milik almarhum kakek dan almarhum neneknya. Tidak lupa ia segera mengunci pintu kamar itu dan menyembunyikan kuncinya kembali. Namun baru saja ia berjalan menuju kamarnya, sosok Fikri pun terlihat sudah mendahului dia dan akan mengetuk kamar wanita itu. Dia segera memutar otak agar Fikri tidak curiga bahwa dirinya baru saja berkeliaran tanpa sepengetahuannya. Ia memutuskan berbelok ke dapur dan berpura-pura mengambil air minum. Non dia, sudah waktunya sholat asar non, bangun, panggil Fikri seraya mengetuk pintu kamar dia. Dia pun keluar dari dapur sambil membawa segelas air yang sengaja ia isi setengah saja. Ia melakukan itu agar Fikri percaya bahwa dirinya sudah meminum air tersebut, sehingga airnya tidak lagi penuh di dalam gelas. Iya Mas Fikri, aku juga sudah dengar azan, tanggap dia. Fikri pun berbalik dan melihat wanita itu berada di ambang pintu dapur sambil memegangi gelas. Fikri tidak curiga sama sekali karena pria itu berpikir bahwa dia baru saja dari dapur untuk mengambil air minum. Fikri pun tersenyum ke arah dia seperti biasanya. Kalau begitu aku pergi ke masjid dulu ya non, Deden sudah menungguku di luar, pamit Fikri. Ya mas, hati-hati di jalan, pesan dia sewajar mungkin. Setelah Fikri pergi, dia pun kembali masuk ke dalam kamarnya dan tak lupa mengunci pintu. Amplop lusuh yang tadi ditemukan langsung ia keluarkan dari balik bajunya. Ia menyimpan amplop itu di dalam laci pada lemari pakaiannya.
bersama dengan kunci cadangan yang tadi ia pakai. Setelah ia mengunci laci dalam lemari pakaiannya, ia segera menutup lemari tersebut dan bergegas pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Ia tidak ingin Fikri merasa curiga jika dirinya sampai terlambat melaksanakan sholat asar. Karena ia yakin kalau Fikri masih hafal dengan kebiasaannya yang akan keluar dari kamar dan bertengger di teras belakang rumah setelah selesai sholat. Setelahnya, Fikri kembali ke rumah keluarga Prawira bersama Deden. Setelah selesai melaksanakan sholat asar di masjid, kedua pria itu mengambil jalan memutar untuk bisa langsung menuju halaman belakang. Dia telah berada di teras belakang dan tengah membaca sebuah novel. Wanita itu benar-benar berupaya untuk membuat Fikri tidak mencurigainya. Ia tahu betul kalau Fikri tetap akan menghalangi dirinya untuk mencari tahu lebih jauh mengenai persoalan dalam keluarganya. Meski saat ini dia sudah tidak tahu soal kutukan yang diucapkan oleh seseorang. Fikri jelas tidak memiliki pikiran seperti Deden dan Zainal. Fikri adalah orang yang lebih memilih untuk melaksanakan amanah dan menjaga rahasia agar dia tetap tidak tahu apa-apa. Hal itu jelas berasal dari didikan Eman dan Laila selama ini. Jadi dia pun tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Fikri yang berpegang teguh dengan keyakinannya untuk menjaga rahasia. "Non dia sudah lama berada di sini?" tanya Fikri. Deden ikut mendekat ke teras belakang rumah itu dan memilih bersantai pada anak tangga. "Aku baru saja keluar kok Mas Fikri. Bule dan Pak Le tampaknya masih berada di depan untuk mengurus kolam ikan. Jadi aku kesini sendiri untuk bersantai," jawab dia seraya tersenyum tenang. "Tadi siang Non dia pergi kemana? Aku mengejar Non dia bersama Deden dan Zainal, tapi Non dia sudah tidak terlihat." Fikri tampak ingin tahu. "Aku langsung naik taksi online ketika keluar dari warung makan. Aku tadi berjalan-jalan ke beberapa tempat wisata Mas Fikri. Periksa saja ponselku dan lihat riwayat perjalananku menggunakan taksi online yang aku pesan." Dia menunjuk ke arah ponselnya yang tergeletak di atas meja di teras belakang tersebut. Wanita itu benar-benar sangat tenang dan tidak merasa terintimidasi. Meski Fikri terus mengajukan pertanyaan padanya, Fikri mengambil ponsel milik dia dan benar-benar membuka riwayat perjalanan dari aplikasi taksi online yang digunakan dia. Deden bangkit dari tempatnya, lalu ikut melihat yang sedang Fikri lihat saat itu. "Aku boleh menyimpan nomor ponsel Non dia?" Fikri meminta izin. Sebenarnya Fikri bisa saja langsung mencatat nomor telepon dia tanpa harus meminta izin. Namun ia ingat bahwa hal itu jelas tidak sopan, karena bagaimanapun dia adalah majikannya di rumah itu. "Simpan saja Mas, dan jangan lupa untuk menyimpan nomor ponsel milik Mas Fikri pada ponselku. Mas Deden juga boleh mencatatnya jika merasa perlu menghubungiku," jawab dia. Dia menyahut tanpa mengalihkan tatapannya dari novel yang tengah ia baca. Tampaknya isi novel itu sangatlah menarik bagi dia, sehingga wanita itu tidak bisa menunda untuk membacanya. Fikri dan Deden benar-benar mencatat nomor ponsel dia pada ponsel masing-masing, lalu menyimpan nomor ponsel mereka seperti yang dia inginkan. Setelah melakukan semua itu, Fikri kembali menyimpan ponsel milik dia ke atas meja. Dia pun menutup novelnya setelah memberikan batas baca dan kembali tersenyum ke arah Fikri dan Deden. "Aku mau cerita Mas, boleh?" tanya dia, seraya tersenyum dengan wajah sedikit memerah. "Iya, tentu saja boleh Non," jawab Fikri. "Tadi aku sempat bertemu dengan seseorang saat berada di Eko Mangrove. Dia seorang pria dan dia begitu percaya diri berusaha mendekati aku. Aku tahu persis bahwa tujuannya memang baik, tapi aku menolak tawarannya karena aku melihat keberadaan sosok makhluk yang tampaknya selalu mendampingi pria itu. Makhluk yang aku lihat terus membisiki di telinga pria itu. Makhluk itu berusaha ingin meraihku.
sehingga membisiki terus-terusan agar pria itu menjeratku dengan ilmu penjeratnya. Tapi makhluk itu jelas gagal total, karena aku tidak pernah lupa untuk membentengi diriku dimanapun aku berada. Pria itu tidak bisa menggunakan ilmu penjerat yang dia miliki terhadapku, sampai akhirnya aku pergi dari hadapannya. Tutur dia. Tapi dia tidak mengejar kamu kan? Tanya Deden mulai terlihat khawatir. Enggak sama sekali, Mas. Dia hanya diam di tempatnya dan tidak berupaya mengejarku sama sekali. Mungkin dia kesal, tapi dia memilih untuk tidak mengungkapkannya. Wah, zaman sekarang ternyata masih ada laki-laki yang mau menggunakan ilmu penjerat agar bisa menjerat wanita yang dia temui. Benar-benar keterlaluan. Umpat Fikri tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Laki-laki macam itu seharusnya diberi pelajaran yang berat agar tidak lagi bertindak seenak jidat, tambah Deden. Dia pun tersenyum. Ungkapan kesal Fikri dan Deden jelas sama sekali tidak sama dengan perasaan bahagia yang dia rasakan ketika mengingat pria yang bertemu dengannya siang tadi. Kalian tidak ada yang mau tanya soal makhluk yang mendampingi pria itu? Deden dan Fikri pun kembali menatap ke arah dia. Setelah mereka mengungkapkan kekesalan masing-masing usai mendengar cerita yang dia utarakan. Makhluk itu memiliki 3 tanduk di kepalanya dengan lidah menjulur sampai batas dada. Makhluk itu biasanya hanya akan berada di samping orang yang melakukan ritual ilmu hitam. Biasanya ilmu hitam yang seperti itu adalah ilmu hitam yang diwariskan secara turun-temurun dari tetua di dalam suatu keluarga. Aku tahu dan mengenali hal-hal seperti itu dari seorang pasien di rumah sakit yang memiliki kemampuan untuk mengenali makhluk-makhluk halus di sekitarnya. Jelas dia. Lalu, apakah non dia masih sering berkomunikasi dengan pasien yang non kenal itu? Tanya Fikri. Dia pun menggelengkan kepalanya. Dia sudah lama meninggal dunia, Mas Fikri. Pasien itu sudah berusia sangat tua. Ketika aku bertemu dengannya, dia tahu dalam sekali lihat bahwa aku memiliki kemampuan untuk melihat yang tidak bisa terlihat oleh orang biasa. Maka dari itulah dia mengajarkan padaku banyak hal agar aku bisa memanfaatkan kelebihanku. Singkat cerita, Deden pulang ke rumahnya setelah mengobrol bersama Fikri dan dia. Yunita menyambutnya seperti biasa, lalu menyuruh Deden untuk duduk bersama dengannya di ruang tengah. Rusti tampaknya belum pulang, meskipun tadi mereka pergi ke masjid bersama-sama. Kamu baru saja pulang dari keluarga rumah Prawira, nak? Tanya Yunita. Iya, Bu, aku baru saja pulang dari sana. Fikri tadi mengajak aku mampir sebentar. Aku setuju dengan ajakannya. Aku pikir jalan pulang akan lebih dekat kalau aku lewat halaman rumah keluarga Prawira. Sekaligus aku ingin melihat keadaan dia, jawab Deden. Kamu ketemu sama dia? Dia masih suka bersantai di teras belakang, tanya ibunya. Iya, Bu, persis seperti itu. Kebiasaannya tidak ada yang berubah. Bahkan Fikri pun mengatakan padaku bahwa dia tidak merasa asing dengan keadaan di rumahnya. Meski sudah 12 tahun pergi, sifatnya, sikapnya, dan bahkan semua kebiasaannya masih tetap sama. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan sejauh ini. Yunita pun menganggukkan kepalanya, pertanda bahwa ia paham dengan hal yang Deden jelaskan soal dia. Berarti yang membedakan hanyalah kenyataan soal kemampuan penglihatan dia yang sama seperti kemampuanmu, ya? Benar kan? Ya, Bu, benar. Hanya itu yang membedakan. Ditambah dengan kemampuannya mengusir makhluk halus, Bu. Dia baru saja cerita kepadaku dan Fikri soal bagaimana dia bisa memiliki kemampuan itu. Oh iya, dia cerita secara terbuka padamu dan Fikri. Wah, tampaknya dia bukan orang yang suka menyembunyikan sesuatu, ya. Dia sangat terbuka dan tidak merasa harus menyembunyikan sesuatu dari orang-orang di sekitarnya. Itu sifat yang cukup langka loh. Biasanya kebanyakan orang yang akan merahasiakan hal-hal seperti itu dari orang lain.
Tapi dia justru memilih menceritakan dan mempercayakannya kepadamu dan Nak Fikri. Yunita terlihat begitu takjub dengan apa yang dia lakukan. Untuk cerita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita-cerita kami. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Sukmo Waseso. Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.